Selamat malam semua, selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Pada malam kali ini, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar melalui handphone. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai laptop ataupun notebook, itu tidak perlu khawatir karena sekarang CV bisa dibuat melalui handphone. Nanti saya akan kasih tahu caranya mulai dari awal sampai dengan tahap akhir sehingga CV teman-teman itu bisa menarik perhatian perusahaan. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, CV ini sangat penting ya, karena CV ini adalah dokumen yang berisi tentang informasi seseorang yang bertujuan untuk mempromosikan diri sehingga perusahaan tersebut tertarik dengan profil teman-teman. Di sini ada kata-kata promosi ya. Artinya teman-teman harus bisa mempromosikan diri teman-teman sehingga teman-teman layak untuk mengisi posisi tersebut. Ingat ya teman-teman, yang melamar pekerjaan itu bukan satu atau dua orang, tetapi banyak. Jadi teman-teman harus bisa menarik perhatian perusahaan dan mampu untuk bersaing dengan pelamar yang lainnya. Oke, tanpa harus bercerita panjang, saya akan kasih tahu caranya bagaimana cara membuat CV melalui handphone yang bisa menarik perhatian perusahaan. Pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasi Play Store. Setelah itu tulis di pencarian pembuat CV PDF atau pembuat CV Maker ya, yang ini. Setelah ditulis, teman-teman nanti pilih lamaran kerja PDF. Jangan lupa diinstal ya. Jika sudah diinstal, tunggu beberapa detik, langsung kita buka. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus teman-teman lengkapi, mulai dari informasi pribadi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, objektif, referensi, bahasa, prestasi dan penghargaan, tanda tangan, dan susunan keluarga ya. Kita masuk di bagian informasi pribadi ya. Bagian yang ini, nanti teman-teman isi data-data ini sesuai dengan data-data masing-masing. Mulai dari nama, itu nanti diisi nama lengkap, alamat, diisi alamat tempat tinggal sekarang, bukan alamat tempat tinggal di KTP. Tetapi kalau seandainya alamat tempat tinggal sekarang itu sama dengan KTP, ya sudah silakan diisi. Untuk email itu diisi alamat email yang official ya. Jangan menggunakan alamat email yang alay atau yang aneh-aneh ya. Nanti perusahaan akan menilai teman-teman itu tidak serius dalam melamar sebuah pekerjaan kalau seandainya menggunakan alamat email yang aneh-aneh. Contoh alamat email yang aneh-aneh itu seperti ini ya. Misal junet.doang@gmail.com seperti itu. Jadi saya sarankan untuk alamat email ini gunakanlah sesuai dengan nama lengkap masing-masing ya. Untuk telepon itu diisi nomor telepon atau nomor handphone yang bisa dihubungi. Tanggal lahirnya nanti diisi tanggal lahir sesuai KTP, status pernikahan diisi status pernikahan yang sekarang, bukan yang ada di KTP. Untuk kebangsaan itu diisi Indonesia ya. Nah, untuk nomor WA ini itu diisi kalau seandainya nomor telepon teman-teman itu atau nomor handphone teman-teman itu berbeda dengan nomor WA ya. Kita tidak pernah tahu perusahaan itu mengundang teman-teman untuk mengikuti tes dan interview itu lewat mana. Apakah itu lewat nomor handphone atau nomor WA? Karena setiap perusahaan itu saya yakin berbeda cara prosedurnya. Untuk di bagian foto ini, gunakanlah foto yang formal. Jangan menggunakan foto yang menggunakan baju casual. Usahakan fotonya itu menggunakan baju kemeja atau jas yang formal. Di sini juga HR bisa menilai teman-teman apakah teman-teman itu serius atau tidak melamar pekerjaan ya. Jadi saya sarankan pasanglah foto yang formal menggunakan baju kemeja atau jas ya. Kalau seandainya tidak punya jas, ya sudah pakailah baju kemeja yang formal ya. Kalau seandainya data-datanya sudah diisi dengan benar dan lengkap, jangan lupa diklik menyimpan. Tapi dipastikan dulu datanya sudah benar ya. Masuk ke bagian pendidikan ya. Nanti teman-teman tuliskan pendidikan mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari SMA sampai pendidikan sarjana kalau seandainya memang teman-teman itu lulusan sarjana. Tapi kalau seandainya teman-teman hanya lulusan SMA, cukup menuliskan sekolahnya sampai tingkat SMA. Nanti dilengkapi data-datanya ya. Mulai dari sekolah, skor sama tahun. Tahun ini ditulis nanti mulai dari tahun berapa sampai tahun keberapa teman-teman itu menjalankan pendidikan ya. Begitu juga dengan pendidikan kedua, pendidikan ketiga, dan pendidikan keempat. Apabila data-data ini sudah benar, langsung diklik menyimpan ya, yang ini. Oke, kita masuk ke bagian pengalaman kerja. Nah, untuk di bagian pengalaman kerja ini, saya sarankan teman-teman menuliskan secara lengkap dan detail, beserta job desk teman-teman. Tujuannya buat ini ya, kalau seandainya teman-teman itu mempunyai pengalaman di bidang contoh admin, teknisi, engineer ya. Sementara teman-teman kan melamar di perusahaan sekarang ini contoh bagian engineer ya. Tetapi tidak lolos administrasi. Ketika HR membaca CV teman-teman ya, ternyata teman-teman itu pernah bekerja sebagai staf admin, mereka lagi buka lowongan tersebut.
ada kemungkinan bisa ditawarkan juga ya. Makanya saya bilang tuliskan pengalaman ini mulai dari awal sampai akhir secara lengkap dan detail beserta job desk-nya ya. Contoh ini pengalaman saya. Saya pernah bekerja di PT ABC sebagai admin mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Apa saja yang pernah saya lakukan? Nah, ini dia seluruhnya ya. Ini dia. Dan begitu juga dengan pengalaman kedua. Ini contoh saya ya. Nanti teman-teman isi pengalaman ini sesuai dengan pengalaman teman-teman pernah bekerja di perusahaan sebelumnya ya. Setelah itu pastikan data-datanya sudah benar. Jika sudah benar langsung diklik menyimpan. Kita masuk ke bagian keterampilan ya. Ini lebih ke soft skill sih kalau menurut saya ya. Tergantung nanti teman-teman itu mau menambahkannya apa. Ini lebih ke masing-masing pribadi orang ya. Nah, nanti teman-teman isi di kolom itu, misalnya teman-teman itu punya soft skill seperti membangun tim. Nilainya berapa sih? Ini yang bisa ngisi ini hanya menurut keyakinan teman-teman ya. Saya sejauh mana sih tingkat penguasaan saya gitu ya. Jadi isilah data-data ini secara benar dan secara real ya. Takutnya nanti kalau seandainya teman-teman isi tidak serius, itu bakal ditanya gitu dan bakal dites sama HR ya. Apabila datanya sudah benar, nanti klik menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke bagian objektif. Bagian objektif ini lebih ke bagian tujuan karir teman-teman. Ini nanti diisi apa sih tujuan karir teman-teman itu ya. Kalau seandainya nanti teman-teman sudah menuliskan tujuan karir teman-teman, jangan lupa disimpan datanya, klik menyimpan. Selanjutnya kita mengisi bagi referensi. Bagi referensi ini diisi atasan teman-teman di perusahaan sebelumnya ya. Nanti diisi nama beliau siapa, judul pekerjaan itu diisi posisi beliau itu sebagai apa, nama perusahaan diisi juga, terus alamat emailnya diisi kalau ada, dan nomor handphone diisi juga ya. Ini nomor handphone beliau ya, bukan nomor handphone teman-teman. Tujuan dari referensi ini kalau seandainya misal teman-teman itu sudah masuk ke tahap interview ya, atau sudah hampir diterima lah. Biasanya sebagian perusahaan itu bakal mengkonfirmasi ke perusahaan sebelumnya. Mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah memang benar teman-teman itu pernah bekerja di perusahaan sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan teman-teman dengan rekan kerja dan atasan, apakah baik hubungannya atau tidak ya. Dan yang ketiga, kinerja teman itu seperti apa sih? Apakah teman-teman itu orangnya bertanggung jawab atau tidak? Itu bakal ditanya ya. Jadi ini pilihan sih menurut saya. Kalau diisi lebih baik, namun kalau seandainya tidak diisi pun juga tidak masalah. Ini pilihan buat teman-teman ya. Kalau seandainya data-datanya sudah benar, silakan disimpan. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian bahasa. Untuk bagian bahasa ini ditulis apabila teman-teman menguasai bahasa asing, contohnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ini merupakan salah satu poin nilai plus teman-teman terhadap perusahaan. Jadi ada bahan pertimbangan nanti kalau seandainya teman-teman itu bisa dipanggil untuk interview. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak menguasai bahasa asing, saya sarankan jangan ditulis karena kalau seandainya teman-teman tulis, tapi nanti pada saat interview dites, itu HR akan menilai teman-teman berbohong. Nah, untuk penilaiannya ini tergantung dari masing-masing orang. Misal
Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara melamar sebuah pekerjaan di web Jobstreet, ya, situs Jobstreet. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya apa itu Jobstreet. Nah, Jobstreet ini adalah sebuah perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Biasanya, perusahaan skala internasional maupun nasional akan memposting lowongan pekerjaan ke situs Jobstreet ini. Bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, kalian harus cek setiap hari situs Jobstreet ini. Karena menurut saya, di Jobstreet ini sangat lengkap sekali informasi lowongan pekerjaannya. Mulai dari posisi operator sampai level manager, ya. Nah, bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, kalian harus punya terlebih dahulu akun Jobstreet. Karena kalau seandainya kalian tidak punya, kalian tidak akan bisa melamar ke situs Jobstreet ini, ya. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara membuat akun Jobstreet serta melamar sebuah pekerjaan di situs Jobstreet ini. Agar kalian paham dan mengerti, kalian harus tonton video saya mulai dari awal sampai akhir, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke tutorial cara membuat akun Jobstreet serta melamar sebuah pekerjaan di situs Jobstreet ini, ya. Pertama, buka dulu aplikasi UC Browser. Setelah itu, ketik di pencarian Jobstreet. Pilih jobstreet.co.id yang atas ini, ya. Begitu tampilan seperti ini sudah muncul, jangan lupa klik daftar sekarang, daftar gratis sekarang. Bagi kamu yang belum punya akun Jobstreet, ya. Tapi kalau seandainya sudah punya akun Jobstreet, silakan masuk dengan email dan kata sandi yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Ini contoh saya membuat akun Jobstreet dengan menggunakan nama saya, ya. Untuk di kata sandi ini harus dicampur atau dikombinasi antara huruf dan angka, ya. Setelah diisi nama, alamat email, dan kata sandi, jangan lupa klik mendaftar. Untuk di bagian ini lengkapi profil, baik itu dari sekolahnya dari mana maupun pengalaman, ya. Untuk bagian ini lengkapi profil, background pendidikan kalian, ya. Nah, untuk di bagian ini tuliskan pengalaman kalian sebelumnya.
Setelah selesai melengkapi profil yang tadi, masuk ke pencarian pekerjaan. Di sini ada jabatan serta kota. Untuk di bagian jabatan nanti kalian bisa sortir pekerjaan sesuai dengan posisi yang mau dilamar. Misal, kalian mau melamar bagian operator. Ketik di pencarian operator. Untuk di bagian kota itu bisa ditulis juga di kota mana yang mau kalian cari lowongan operator tersebut. Ketik di pencarian kota yang mau dicari lowongan pekerjaan operator. Misal saya mau mencari lowongan pekerjaan operator di Kota Bekasi. Berarti yang saya ketik di sini adalah Kota Bekasi. Setelah itu nanti akan muncul semua pekerjaan posisi operator yang berada di Kota Bekasi. Nah, ini dia. Saya contohkan, saya mau melamar di PT Globis Indonesia International, bagian operator QC. Langsung saya klik PT-nya. Sebelum kalian melamar di PT ini, baca dulu persyaratan yang diminta oleh perusahaan itu. Jangan sampai kalian itu melamar tetapi persyaratannya tidak sesuai dengan profil kalian. Kalau seandainya tidak sesuai, silakan di skip, cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan profil kalian. Tapi kalau seandainya sesuai, silakan langsung klik lamar sekarang. Setelah itu baru masuk Gmail validasi sekarang ya. Tunggu beberapa detik. Cek langsung di email kalian apakah ada email masuk dari Jobstreet. Emailnya seperti ini ya. Setelah itu baru diklik link yang ada di bawah tulisan klik tautan di bawah ini untuk memvalidasi alamat email Anda. Untuk di bagian ini itu ada kolom mempromosikan diri Anda. Biasanya kalau pribadi saya, yang saya ketik di sini itu adalah kelebihan saya. Contoh, saya mampu berbahasa asing, saya bisa mengetik 10 jari atau saya menguasai rumus Excel. Fungsi dari ini agar perusahaan tahu apa keahlian yang kalian punya. Tetapi kalau seandainya tidak ada, jangan ditulis karena kalau seandainya kalian menulis atau mengetik di sini ya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, pada saat dites, tetapi tidak sesuai, itu akan berakibat fatal. Jadi saya sarankan kalau seandainya tidak mempunyai keahlian khusus ya tidak perlu diisi, langsung di skip saja. Tapi kalau punya ya sudah silakan diisi, itu merupakan poin plus bagi kalian sendiri. Misalnya ya seperti ini, saya mampu berbahasa asing. Dan menguasai rumus Excel. Setelah diisi di bagian kolom promosikan diri Anda, jangan lupa dicek kembali ya apakah sudah benar atau belum. Dan di bagian ini biasanya perusahaan akan mencantumkan pertanyaan. Kalau seandainya ada seperti ini jangan lupa diisi ya, karena kalau seandainya tidak kalian isi itu tidak bisa lanjut atau kalian klik lamaran ini tidak akan bisa karena ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Seperti itu ya. Nah, setelah diisi langsung klik kirim lamaran. Apabila tampilan seperti ini sudah muncul, artinya lamaran kalian sudah masuk ke perusahaan tersebut. Tinggal nunggu hasilnya untuk dipanggil mengikuti tes atau interview. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan video saya. Semoga apa yang saya share itu bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan secepat mungkin sesuai dengan keinginan dan harapan kalian masing-masing. Satu pesan saya kepada kalian yang sedang mencari pekerjaan, coba kalian tebar surat lamaran sebanyak mungkin agar peluang kalian diterima di perusahaan itu juga semakin banyak. Kalau seandainya kalian ditolak di perusahaan yang satu, ada kemungkinan kalian diterima di perusahaan yang lain, ya. Jadi jangan fokus ke satu perusahaan saja. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua bagi yang sudah mendukung dan mensupport channel saya. Mungkin tanpa bantuan kalian, channel saya tidak akan berkembang sampai saat sekarang ini, ya. Dan saya berharap apa yang saya share di YouTube saya, di channel saya ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.
selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara mengirimkan surat lamaran kerja via email yang baik dan benar ke perusahaan. Ketika teman-teman melihat lowongan pekerjaan di media sosial dan cara mengirimkan lamaran itu harus menggunakan email, sementara alamat email tersebut sangat meragukan ya. Coba teman-teman tanyakan kembali ke perusahaan tersebut, apakah benar alamat email tersebut memang milik perusahaan atau bukan. Karena kalau seandainya alamat email tersebut bukan milik perusahaan, data-data teman-teman itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, lebih baik teman-teman mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mengkonfirmasi atau menanyakan kembali apakah perusahaan tersebut memang benar membuka lowongan pekerjaan dan alamat email tersebut memang milik perusahaan atau bukan ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke cara pengiriman surat lamaran kerja via email yang baik dan benar ke perusahaan. Coba dicek kembali alamat email masing-masing, apakah sudah menggunakan alamat email sesuai dengan nama lengkap. Karena ini berpengaruh terhadap keseriusan teman-teman dalam melamar sebuah pekerjaan. Nanti jangan sampai teman-teman mengirimkan lamaran ke perusahaan sementara teman-teman itu menggunakan alamat email yang aneh-aneh. Ini hal sepele, tapi nanti akan berdampak terhadap teman-teman akan kehilangan untuk mengikuti proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Jadi saya sarankan kalau seandainya teman-teman masih menggunakan alamat email yang tidak sesuai dengan nama lengkap, coba ditukar dulu, dibuat alamat email yang baru. Untuk membuat alamat email yang baru itu tidak membutuhkan waktu yang lama, paling 1-2 menit ya. Jadi coba ditukar dulu alamat emailnya. Kalau seandainya alamat emailnya sudah official atau sudah sesuai dengan nama lengkap, nanti teman-teman bisa mengirimkan lamaran ke perusahaan yang mau dituju. Untuk bagian kepada ini nanti teman-teman itu tulis alamat email yang mau dituju, alamat email perusahaan. Contoh, saya mau melamar di PT ABC. Setelah saya tulis alamat emailnya, langsung masuk ke subjek email. Subjek email ini berfungsi untuk menentukan teman-teman itu mau melamar di posisi apa. Contoh, saya mau melamar di posisi staff admin. Jadi yang saya tulis itu adalah staff admin garis bawah nama lengkap. Artinya saya mau melamar di perusahaan ABC sebagai staff admin ya. Lanjut masuk ke body email yang ini. Untuk body email itu tidak jauh berbeda dengan menulis surat lamaran seperti biasanya ya. Jadi ini seperti kata pengantar. Contoh seperti ini ya.
Jika teman-teman sudah selesai menulis di bagian body email, jangan lupa lampirkan file teman-teman yang sudah di-scan. Jadikan satu file agar terlihat lebih rapi. Nanti lampirkan filenya di sini ya. Klik di bagian lampirkan file, setelah itu ambil file yang mau dikirim. Dan pastikan file ini sudah di-scan dalam bentuk PDF yang sudah dijadikan satu. Jangan dipisah-pisah, karena kalau seandainya teman-teman pisah, nanti HR dikhawatirkan tidak bisa membuka semua berkas teman-teman. Jadi saya sarankan begitu teman-teman scan seluruh dokumen, jadikan ke satu file. Buat seperti ini ya formatnya, CV, terus nama lengkap. Apabila ukuran filenya itu terlalu besar, nanti bisa teman-teman kecilkan agar email teman-teman ini masuk ke perusahaan tersebut. Setelah dilampirkan file, coba dicek kembali apakah alamat email penerima, posisi yang mau dilamar di bagian subjek email, serta bagian body email ini sudah benar atau belum. Jangan sampai ada yang salah. Karena kalau seandainya di bagian body email ini ada kata yang salah, huruf yang hilang atau sebagainya, nanti teman-teman itu dikira tidak teliti dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi posisi yang teman-teman lamar itu berhubungan dengan ketelitian, contoh seperti staff admin, accounting, purchasing, dan sebagainya. Karena pekerjaan yang teman-teman lamar itu membutuhkan ketelitian. Kalau seandainya dari sini saja sudah salah, bagaimana HR bisa percaya kepada teman-teman? Jadi intinya harus dicek berulang kali sebelum dikirim. Setelah itu, langsung diklik gambar segitiga di bagian atas sini ya. Klik kirim. Sebenarnya untuk mengirimkan lamaran via email ini lebih enak karena teman-teman itu bisa mengirimkan lamaran kapan saja. Misal seperti ini, teman-teman mau mengirimkan lamaran via email untuk 2 hari ke depan. Jadi teman-teman nanti ambil 3 titik di sebelah kanan, titik 3 ini ya di sebelah kanan atas, ambil jadwalkan pengiriman. Setelah itu ambil pick date and time, pilih kapan yang tanggal berapa mau dikirim. Misal teman-teman itu mau mengirimkan tanggal 23, klik OK. Setelah itu pilih jam berapa teman-teman mau mengirimkan, misalnya jam 9 ya, 9:06. Setelah dipilih langsung diklik OK. Nah baru diklik jadwalkan pengiriman dan selesai. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan video saya. Semoga apa yang saya share itu bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman yang sedang mencari pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya sesuai dengan keinginan dan harapan masing-masing. Percayalah teman-teman, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam mencari pekerjaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Pada malam kali ini saya akan mengeser kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar sehingga teman-teman mendapatkan undangan untuk mengikuti tes dan interview di perusahaan yang teman-teman lamar. Menurut saya teman-teman melamar di sebuah pekerjaan itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kenapa begitu? Ada pelamar yang baru melamar 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Di hari keempat sudah mendapatkan panggilan tes dan interview. Tetapi ada sebaliknya juga. Ada yang sudah melamar berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tapi tidak mendapatkan panggilan tes dan interview. Apa yang salah? Sebenarnya sih tidak ada yang salah menurut saya. Ini kembali lagi ke rezeki masing-masing. Dan tolong kalau seandainya teman-teman melamar di sebuah pekerjaan, tolong diperhatikan persyaratan yang diminta. Jadi kalau seandainya perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat ya, atau seorang pelamar. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak memenuhi kualifikasi, saran saya tidak usah melamar. Karena apa? Nanti bakal sia-sia dan tidak akan dipanggil akhirnya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman merasa memenuhi kualifikasi, silahkan melamar. Barangkali ada rezekinya di sana. Tanpa harus bercerita panjang, saya langsung masuk tutorial cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa jadikan referensi buat kedepannya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembuatan surat lamaran kerja. Pertama kali kita harus membuat kepala surat. Terdiri dari tanggal dan kepada siapa surat akan kita tuju. Contoh seperti ini ya.
Ini saya ketik dulu ya seluruhnya teman-teman, nanti baru saya rapikan ya. Setelah selesai kita menulis tempat dan tanggal surat, perihal, lampiran, serta perusahaan yang kita tuju, langsung masuk ke paraf pembuka atau salam pembuka ya. Nah, di salam pembuka itu nanti teman-teman ceritakan posisi yang dilamar serta pengalaman yang sudah punya di perusahaan sebelumnya, dan ceritakan juga kenapa teman-teman layak untuk mengisi posisi tersebut ya. Saya contohkan ya. Kita tulis salam pembuka dulu ya. Setelah selesai menulis salam pembuka, lanjut ke tahap berikutnya yaitu biodata diri
secara lengkap namun singkat ya. Saya contohkan ya. Setelah selesai membuat data singkat diri, langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu daftar lampiran dokumen pendukung.
Dan yang terakhir kali kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu para penutup. Untuk di bawahnya jangan lupa ditulis nama lengkap teman-teman ya. Oke, selesai juga ya surat lamaran kerja saya. Saya tinggal merapikan aja ya supaya HR tertarik dengan lamaran saya. Jadi selesai teman-teman ketik itu di komputer, jangan lupa dirapikan sebelum dikirim ke perusahaannya ya, agar HR bisa melihat bahwa teman-teman itu rapi gitu ya. Ini sangat penting. Oke, selesai juga ya teman-teman. Ini dia contoh surat lamaran surat lamaran kerja yang baik dan benar, agar teman-teman bisa menjadikan ini contoh ya. Kalau saya sih membuat surat lamaran seperti ini, tapi saya nggak tahu ya teman-teman seperti apa. Ini versi saya. Jadi nanti teman-teman boleh contoh atau boleh tiru yang lain juga nggak apa-apa ya. Saya mau menjelaskan secara singkat dulu ya. Jadi ini adalah tempat dan tanggal. Untuk lampiran itu harus disesuaikan dengan ini. Misal teman-teman melampirkan di sini ada 7 lembar. Artinya untuk di lampiran ini berarti teman-teman harus ketik 7. Karena saya di sini hanya melampirkan 6, berarti saya tulis di sini hanya angka 6 ya. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Setelah itu kita cek lagi. Sebelum kita kirim surat lamaran ini, kita cek lagi apakah ada yang salah atau tidak, atau apakah ada typo atau ada salah satu huruf yang hilang. Karena ini berpengaruh ke HR, dan HR akan bisa melihat apakah teman-teman itu teliti atau tidak ya. Jadi saya sarankan sebelum teman-teman kirim ke perusahaan, pastikan terlebih dahulu apakah yang teman-teman ketik itu sudah benar atau masih ada yang salah atau masih ada yang kurang. Setelah dikirim baru setelah dicek berulang kali baru teman-teman kirim ke perusahaan tersebut ya. Nah, untuk di sini jangan lupa ditanda tangan ya. Satu pesan saya kepada teman-teman, kalau seandainya teman-teman merasa kurang bisa untuk berbahasa Inggris, jangan coba-coba mengirim lamaran dengan berbahasa Inggris ya, kalau seandainya teman-teman belum mahir untuk berbahasa Inggris. Karena apa? Ini sangat fatal bagi menurut saya. Karena kalau seandainya teman-teman menulis surat lamaran ini menggunakan bahasa Inggris, sementara teman-teman tidak menguasai bahasa Inggris, itu HR akan menilai bahwa teman-teman itu berbohong ya. Jadi menurut saya lebih baik tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi kalau seandainya teman-teman bisa dan mampu berbahasa Inggris secara aktif, silakan teman-teman tulis, karena itu salah satu poin plus agar teman-teman bisa di mata HR itu ada nilai plusnya gitu ya. Jadi ada kelebihan yang bisa dilihat oleh HR bahwasanya teman-teman itu kandidat yang memiliki potensi yang lebih, seperti itu. Seperti ini ya. Kalau saya cek sih di sini tidak ada yang kurang ya, sudah saya cek dan tidak ada huruf yang hilang atau typo. Kalau seandainya sudah dipastikan sudah benar, silakan teman-teman kirim ke perusahaan yang teman-teman lamar ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan video saya untuk malam hari ini. Saya berharap
video saya ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman yang sedang mencari pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan secepat mungkin sesuai dengan keinginan dan harapan masing-masing. Jangan lupa berdoa dan minta kepada Tuhan agar dipermudah jalannya, karena usaha tanpa doa itu bakal sia-sia. Minta kepada Tuhan agar dipermudah jalan teman-teman dalam mencari sebuah pekerjaan. Oke, sampai di sini dulu video saya. Ditunggu ya video saya selanjutnya. Selamat malam semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana cara meng-scan sebuah barcode yang ada di sebuah informasi lowongan pekerjaan. Jadi barcode ini tidak hanya ada di sebuah makanan atau minuman, ternyata juga ada di sebuah informasi lowongan pekerjaan. Seperti ini ya contohnya. Ini adalah salah satu lowongan pekerjaan. Cara melamarnya itu harus scan barcode-nya terlebih dahulu ya. Tapi kalian harus ingat, link barcode tersebut terkadang ada juga yang palsu. Artinya dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memanfaatkan data-data kalian. Jadi kalian harus pintar dan harus bisa membedakan mana link asli dan mana yang link palsu. Karena apabila kalian sudah selesai mengisi data-data kalian di link palsu, itu data-data kalian bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena banyak sekali data-data sensitif yang harus diupload di link tersebut ya, seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, bahkan data-data sensitif lainnya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana link asli dan mana link palsu ya. Untuk memastikan link tersebut asli atau palsu, kalian harus memastikan dan mengkonfirmasi ke perusahaan tersebut apakah link tersebut memang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan yang bersangkutan ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalian harus mengkonfirmasi kepada perusahaan tersebut apabila kalian menemukan lowongan pekerjaan yang cara meng-apply-nya itu harus menggunakan link tautan atau meng-scan barcode itu terlebih dahulu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya masuk ke tutorial bagaimana cara meng-scan sebuah barcode yang ada di sebuah informasi lowongan pekerjaan. Kalian harus simak dan tonton video saya mulai dari awal sampai akhir agar kalian paham dan mengerti ya. Pertama, buka dulu aplikasi Play Store di handphone masing-masing. Setelah itu, ketik di pencarian pembaca QR. Yang ini ya, pembaca QR dan kode batang. Jangan lupa diinstal. Tunggu beberapa detik. Pastikan kalian punya kuota ya, karena ini memakan kuota untuk menginstal aplikasi ini. Setelah diinstal, klik buka. Setelah mengklik buka, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, pindai menggunakan kamera. Dan yang kedua, pindai gambar. Kalau seandainya kalian pilih pindai menggunakan kamera, nanti kalian akan scan barcode tersebut menggunakan kamera handphone masing-masing. Tetapi, kalau seandainya kalian pilih pindai gambar, kalian nanti akan scan barcode tersebut dengan menggunakan gambar yang tersimpan di handphone kalian masing-masing ya, di mana gambar tersebut mempunyai barcode ya. Jadi di sini ada dua pilihan yang berbeda. Yang satu, scan dengan menggunakan kamera, dan yang satunya lagi scan dengan menggunakan gambar. Saya akan contohkan ya, dan saya akan pilih pindai gambar karena saya akan meng-scan barcode dengan menggunakan gambar yang sudah tersimpan di handphone saya. Setelah kalian pilih iklan lowongan yang mau kalian scan barcode tersebut, kalian harus baca dulu persyaratan yang diminta oleh perusahaan itu. Jangan sampai kalian tidak memenuhi kualifikasi sementara kalian lamar. Ya, ujung-ujungnya kalian tidak akan dipanggil dan bakalan jadi sia-sia. Setelah kalian baca dan kalian merasa memenuhi kualifikasi, silakan klik ikon checklist yang ada di bagian atas sebelah kanan ya. Klik ikon checklist di bagian atas sebelah kanan. Setelah diklik akan muncul tulisan seperti ini ya, tulisan https://form.office.com ya. Ada tulisan seperti ini ya, dan ini adalah link yang sudah saya scan sebelumnya tadi. Setelah muncul tulisan seperti ini, kalian harus klik tulisan ini ya.
dan kalian akan diarahkan ke link lowongan pekerjaan tersebut. Tunggu beberapa detik. Ini adalah link PT Yamaha Music Manufacturing Asia yang sudah saya scan sebelumnya. Ketika saya klik itu langsung diarahkan ke formulir PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Di sini ada data-data yang harus saya lengkapi, mulai dari nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan, tahun lulus, nilai UN Bahasa Indonesia, nilai UN Matematika, nilai UN Bahasa Inggris, alamat email, nomor handphone, tanggal vaksin pertama, tanggal vaksin kedua, dan tanggal vaksin ketiga, serta tinggi badan, berat badan, alamat KTP ya. Data-data ini harus saya isi sesuai dengan KTP dan harus benar. Apalagi di bagian alamat email dan nomor handphone ya. Kalau seandainya bagian itu salah, ada kemungkinan kalian tidak akan dipanggil ya kalau seandainya lolos administrasi ya. Kita tidak pernah tahu perusahaan tersebut mengundang seseorang untuk mengikuti interview dan tes itu lewat apa ya. Jadi saya sarankan kalau seandainya kalian sudah mengisi data-data ini, kalian harus pastikan dan cek kembali apakah data-data ini sudah benar atau belum sebelum kalian klik kirim ya. Saya akan contohkan. Nama lengkap saya Devi Aljunaidi. Nomor KTP, jenis kelamin pria, tempat tanggal lahir Jakarta. Tanggal lahir tahun 2000. Bulan Januari tanggal 22. Pendidikan terakhir SMA. Tahun lulus 2020. Nilai UN Bahasa Indonesia misalnya nilai UN saya 90. Nilai UN Matematika 90. Nilai UN Bahasa Inggris 90. Alamat email. Nah, untuk di bagian alamat email ini harus benar ya, jangan sampai salah. Nomor handphone saya tanggal vaksin pertama tanggal vaksin kedua, tanggal vaksin ketiga, tinggi badan saya 165, berat badan 60, alamat KTP, Setelah kalian isi, kalian harus cek kembali apakah data-data yang sudah diisi itu sudah benar atau belum ya. Terutama di bagian alamat email dan nomor handphone. Setelah data-datanya sudah benar, langsung klik kirim. Setelah diklik kirim akan muncul informasi seperti ini. Artinya lamaran kalian sudah masuk ya. Kalian tunggu informasi selanjutnya. Apakah kalian itu diundang untuk interview atau tes kalau seandainya memang lolos administrasi ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan video saya. Semoga apa yang saya share itu bermanfaat buat kalian semua, dan bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan secepat mungkin sesuai dengan keinginan dan harapan kalian masing-masing.
Satu hal yang harus kalian ketahui, mencari pekerjaan itu tidak harus menggunakan jasa orang dalam. Kalian harus percaya dengan kemampuan dan diri kalian masing-masing, bahwasanya kalian adalah pelamar yang terbaik dari yang terbaik. Oke, semakin banyak kalian menebar surat lamaran pekerjaan, kemungkinan besar kalian juga bakalan cepat diterima di sebuah perusahaan, ya. Jadi kalian harus tetap optimis dalam mencari sebuah pekerjaan. Semoga video-video yang saya share ini bermanfaat buat kalian semua, dan ditunggu ya video saya selanjutnya.